tidak percaya diri gitu Dia ya. kayak merasa teman-teman saya lebih hebat dari saya gitu. Tapi pas waktu itu membuat capek pasti ya. Betul, saya capek banget, bukan capek fisik aja, mentalnya juga capek. Sudah berapa lama dalam merasakannya? Sejak kelas SMA sih Kak. Seperti itu ya. Pas SMA tuh kayak udah ngerasa insecure, ngerasa selalu nggak percaya diri. Terus pas kuliah juga malah semakin bertambah gitu ngeliat teman-teman yang presentasinya pada bagus-bagus gitu ya. Jadi saya nggak percaya diri gitu. Saya ingin mengenal lebih dalam gimana Kak Dela tentang di keluarga. Boleh. Kalau saya tuh Kak anak kedua ya dari 3 bersaudara. Saya punya kakak 1 dan adik 1. Dan saya juga suka dibandingin gitu di keluarga saya, bukannya makin support gitu ya, maksudnya kayak mengasihi saya gitu, tapi kalau selalu dibandingin kayak enak gitu Kak, perasaan gitu. Malah nambah semakin gak percaya diri. Sejauh ini sudah berapa lama Kak Dela mengalami perasaan yang tidak mengenakan seperti itu? Mungkin dari SMP juga udah kerasa gitu ya Kak ya, cuman pas kerasa bangetnya itu SMA sih, kita udah semakin gede gitu ya, udah semakin tahu kayak dibandingin gitu kayak Nah sekarang menurut Kak Dela ini bagaimana perasaan Kak Dela setelah tahu dibandingkan dengan kakak sendiri, merasa tidak cukup ketika belajar di kelas, itu bagaimana perasaannya sekarang? saya merasa jadi nggak percaya diri itu udah pasti ya tadi, dan sampai sekarang gitu. Dan juga aku tuh jadi kayak malu gitu loh Kak, kayak merasa kita tuh beda dari yang lain gitu, kayak kita tuh gak pantas misalnya, contohnya kayak di presentasi di kelas karena di depan begini kok keren mungkin ya, terus karena kita ini selalu disalahin, selalu dibandingin di rumah, jadi kita nggak bisa percaya diri, jadi saat kita melakukan hal tersebut tuh kita tuh malu gitu. Mungkin kalau kita mau nyoba mungkin bisa, cuma karena di diri kita itu udah di rumah, faktor di rumah dulu, jadi selalu merasa malu gitu. Kak Dela, dari cerita Kak Dela yang tadi, bagaimana dampak ke kehidupan Kak Dela sekarang? Dampaknya gini deh, aku tuh jadi kayak nggak berkembang, susah untuk bersosial gitu kan. Lebihnya saya stuck di situ terus karena nggak pernah percaya diri kan, jadi untuk melakukan hal-hal baru walaupun mungkin itu saya mampu ya, karena faktor tersebut jadinya nggak berkembang gitu, stuck di situ. Baik Kak Dela, memang dari setiap Kak Dela belajar itu apakah tidak pernah mengalami nilai yang memuaskan atau selalu gagal? Kalau itu ya nggak selalu gagal sih Kak. Kak Dela, dari tadi kan Kak Dela sudah membahas kekurangannya saja ya dari yang ada dalam diri Kak Dela. Pasti Kak Dela ini mempunyai kelebihannya. Nah, Kak Dela sudah tahu apa yang menonjol di diri Kak Dela ini? Kalau menonjol sih Kak, bisa dibilang saya itu rajin ya anaknya. Dan kalau misalnya saya benar belajar gitu, dan di waktu-waktunya saya fokus ya, namanya manusia kalau emang lagi gak kepikiran apa-apa gitu, saya gampang gitu untuk memahami pelajaran gitu. Jadi nggak yang masuk bodoh-bodoh banget gitu sih yang saya rasa diri saya sendiri gitu. Berarti memang Kak Dela ini tipe orang yang rajin ya. Nah, lalu apakah Kak Dela ingin mencoba satu hal yang membuat Kak Dela bisa berkembang? Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini seperti Kak Dela mencoba untuk berbicara di depan kelas, tidak harus sempurna, tapi yang penting sudah mencoba. Kan saya takut Kak, saya takut udah belajar. Wajar kita takut, karena semua orang itu butuh proses. Tapi setidaknya kita harus sudah mencoba agar kita tahu hasilnya. Jadi bagaimana? Apakah Kak Dela ingin mencoba? Kalau dipikir ya Kak, aku masih takut. Tapi ya daripada aku kan nggak mau stuck di sini aja ya. Ya. Ya mungkin perlahan aku ingin gitu, pengen cobain dari hal-hal yang kecil gitu. Contohnya kayak presentasi di kelas itu kan udah suatu kewajiban kita ya, karena aku ngambil langkah untuk kuliah gitu. Jadi presentasi itu wajib gitu. Baik Kak Dela, karena saya sudah melihat Kak Dela menceritakan dan sampai datang ke sini itu salah satu langkah yang sangat besar. Iya Kak, terima kasih ya Kak.
juga merasa sedikit lega, terus juga mulai ada rasa kayak keinginan untuk berani mencoba gitu walaupun perlahan. Baik Kak Dela, hari ini apa saja yang telah kita pelajari dari sesi ini? Banyak yang kakak kasih saran buat aku gitu. Ternyata aku selama ini kan menghindar ya dari hal ini gitu karena takut jadi menghindar, tapi ternyata aku tuh harus mencoba gitu walaupun pelan-pelan. Oke, lalu langkah apa selanjutnya yang akan Kak Dela ambil? Aku kan mencoba untuk berbicara di depan orang dari hal-hal yang terkecil seperti misalnya aku presentasi di kelas untuk seperti aku menjadi moderator atau misalnya aku yang mempresentasikan karena aku menjelaskan itu juga suatu keberanian yang kayak mungkin untuk sekarang aku kan perlahan untuk mencoba. Oke, sudah langkah besar yang Kak Dela ambil. Kita akan melihat perkembangan Kak Dela untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih karena Kak Dela sudah terbuka dan datang ke sini ya. Sampai bertemu nanti di pertemuan selanjutnya. Ya Kak, terima kasih ya Kak udah mau mendengarkan keluh kesah saya gitu, dan Kakak juga udah ngasih saya pemahaman yang membuat saya yakin dan sedikit percaya diri walaupun perlahan gitu. Kakak udah memberikan saya support yang luar biasa. Saya merasa lebih percaya diri kepada diri saya sendiri dan berani